Kabupaten Kota se-Jawa Timur Ketua terpilih. Kesembilan, foto bersama. Aplikasi ini adalah langkah paling ideal guna mengembalikan organisasi Anggar dengan manajemen yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Reformasi total diharapkan dapat melahirkan kembali organisasi IKASI dengan semangat baru serta pengurus yang benar-benar baru. Saatnya kita menggugurkan berbagai macam penyakit kronis dalam tubuh IKASI di negeri ini, khususnya modus yang selama ini mengambil banyak keuntungan. Reformasi total juga meliputi pengembalian potensi, prestasi, dan nilai tambah ekonomi olahraga Anggar. Kami berharap sekali dari PB IKASI Pak Amirianto untuk bisa lahir atlet-atlet bertalenta dari Jawa Timur, bisa mengibarkan merah putih maupun mengundangkan Indonesia Raya di tingkat internasional, baik itu SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Yang kita ingin melahirkan pembinaan itu dari tingkat paling bawah, yaitu klub. Klub memiliki ketentuan undang-undangnya, artinya klub yang memiliki badan hukum. Sudah itu dia bisa bermain di lingkup olahraga pendidikan, olahraga kemasyarakatan dengan adanya semacam olahraga Anggar, tapi di Tengger yang ada khasnya Jawa Timur, itu modelnya lahirnya Anggar itu bisa dia bangkit melalui olahraga kemasyarakatan, kemudian olahraga prestasi. Prestasinya tentu Jawa Timur menjadi pusat daripada atlet untuk bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional, baik SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Musprov itu kan untuk mencari pemimpin di dalam masa periode yang berkelanjutan. Contoh, ini Musprov ini adalah periode 2024-2028, kan 4 tahun sekali, untuk mencari ketua umum. Gitu. Jadi Musprov ini kita laksanakan karena sesuai dengan ADART yang sudah kita miliki. Terus harapan daripada adanya Musprov ini nanti apa Pak? Musprov ini harapannya kita bisa memilih ketua umum kita yang bisa membawa atlet kompetensi atlet ke depannya sampai ke baru internasional maupun internasional, di dalam proses memfasilitasi semua aktivitas kegiatan program agenda IKASI Jawa Timur. Selama ini apakah sudah? Selama ini kita dalam arti Jawa Timur lagi dibekukan oleh PB di kubu sebelah. Itu kan di dalam PB itu kan ada 2 kubu, di mana kubu PB Pak Agus Suparmanto, terus yang kedua PB Pak Amirianto. Nah, itu. Nah, Pak Agus Suparmanto itu adalah di bawah naungan IFA, jadi Indonesia Fencing Association. Sedangkan Pak Amirianto itu dengan istilah IFF atau Indonesia Fencing Federasi. Jadi kalau dia menggunakan istilah Indonesia Fencing Federasi, berarti beranggotakan Federasi Anggar se-Asia Tenggara. Maka itu nanti kalau kita mengikutkan atlet kita ke SEAP, kita diperbolehkan karena kita jadi anggotanya. Gitu. Sekarang juga Pak Agus, mohon maaf, Pak Agus boleh disampaikan sepatah 2 kata ini tentang selama ini progres daripada Anggar yang ada di dalam organisasi ini bagaimana Pak? Saya berada di kota Surabaya, berarti kalau organisasinya berarti di dalam Pemkot Kota Surabaya. Alhamdulillah baru tahun 2023 kemarin 3 atlet klub saya terpilih untuk perwakilan Porprov 8 di Sidoarjo 2023, dan alhamdulillah memberikan prestasi 1 medali emas individu dan 1 medali emas bergu. Jadi 3 atlet itu membawa medali emas. Kira-kira harapan daripada adanya perubahan kepengurusan ini bagaimana menurut Pak Agus? Harapan saya supaya ke depan olahraga Anggar ini lebih memasyarakat dan bisa semakin meningkat untuk bersaing di level internasional.
Karena kemarin dari beberapa atlet dari klub saya terpilih untuk berangkat ke SEAF Malaysia, dan alhamdulillah berhasil di kelas beregu dapat perunggu. Jadi kedepannya harapan saya lebih ditingkatkan lagi. Struktur organisasi khususnya Pemkot, Pemprov memperhatikan atlet-atlet tersebut. Karena kita yang di sektor pembinaan ini kan selalu mencetak. Karena terus terang saya juga guru ekskul di Muhammadiyah 4. Jadi terkait atlet, insya Allah tiap tahun ajaran kami ada. Atlet terkecil saya masih di kelas 2 SD. Itu tetap kita selalu pembinaan terus. Jika kita tidak didukung sama organisasi Pemkot ataupun Pemprov, gimana kita mau berprestasi? Dan atlet itu kan ujiannya di event, pertandingan, entah itu open, entah itu resmi. Nah, di kelas yang terjadi selama ini kan kita selalu dibenturkan dengan yang dibekukan, diancam tidak boleh porprov, diancam begini sama pengurus-pengurus yang ada. Padahal apa yang mereka gaungkan tidak ada yang sesuai dengan undang-undang. ADART olah dikasih pun tidak, saya baca tidak ada. Karena di undang-undang keolahragaan itu terkait pasal hak dan kewajiban menyebutkan bahwasanya manusia dengan cacat fisik ataupun mental, kita selaku pembina pengurus olahraga harus mengantar atlet tersebut untuk menjadi seorang juara di bidang olahraga jika berminat di bidang olahraga. Itu yang saya ketahui. Tapi kenapa yang terjadi kok atlet normal sudah juara kok malah mau ikut pertandingan kok malah dibekukan, diancam dibekukan, dan kok berseberangan sama undang-undang ini yang saya mau tahu. Ya, harapan saya semoga ketua-ketua organisasi ataupun pemerintah ikut mewadai atlet ini. Misalnya saya berharap banyak juga dari anak-anak murid-murid kita kan yang kurang unggul dalam nilai akademis, jadi bisa kita angkat melalui bidang prestasi untuk proses di sekolahnya. Dengan cabur olahraga dikasih itu sangat bagus sekali sebetulnya. Tapi di akhir-akhir ini karena ada proses masalah yang muncul ada dua kepemimpinan. Kita sudah memberikan suatu statement bahwasanya pada waktu itu kita sudah diberi sinyal oleh Ketua Kondisa Timur bahwasanya kita harus memilih atau mendukung salah satu dari BB tersebut, dan sesuatu itu sudah kita lakukan. Tetapi dengan proses yang sekarang terjadi itu malah kita yang disalahkan. Jadi mohon dengan hal semacam itu saya minta kepada seluruh pemimpin yang ada di atas, mohon menyikapi. Kalau dalam organisasi yang salah, monggo organisasi yang disalahkan. Jangan sampai dikorban atlet. Itu yang saya mohon. Dan selama ini atlet yang menjadi korban, atlet yang dijadikan korban dan dijadikan tumbal di dalam organisasi. Itu yang saya berkata. Saya wali atlet Anggar Surabaya. Saya apresiasi adanya Musprov ini untuk memperbaiki mungkin manajemennya. Saya sebagai wali atlet, anak saya di Anggar, harapan saya anak-anak itu fokus di di pertandingan, mempersiapkan dia sebagai atlet. Tapi saya sebagai wali atlet atau orang tua, saya hanya berharap anak-anak ini betul-betul difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin daripada kepengurusan IKASI Jatim. Nah, ini saya melihat IKASI Jatim ini yang akan dipimpin oleh Pak Roy. Saya punya keyakinan beliau sangat peduli sama anak-anak. Dia siap memfasilitasi sarana prasarana untuk anak-anak ini, karena saya paham betul bahwa anggaran untuk membeli peralatan Anggar ini tidak murah, sangat mahal. Mulanya diperlukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul peduli, pemimpin yang betul-betul dia itu ingin membangun anak bangsa ini. Anak bangsa ini akan maju kalau difasilitasi sarana yang bagus.
Jadi saya melihat IKASI ini mau berubah dari kepemimpinannya, kepengurusannya. Saya sebagai wali atlet sangat senang dan bangga. Maka di pemimpinan saya yang baru, bila saya dipilih oleh saudara-saudara untuk memimpin, maka saya ingin mewujudkan bahwa IKASI Jawa Timur harus lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak akan membebani atlet atau pelatih mau ke Jakarta. Wah, kita nggak ada anggaran. Kalian tidak usah memikirkan itu. Itu ada tugas kami memikirkan bagaimana kalian bisa berangkat. Tugas kalian adalah visi misi mewujudkan IKASI Jatim menjadi nomor 1. Lawan DKI, lawan manapun. Jadikan kalau umpamanya ada turnamen pemenang juara emas 100 juta, itu ada haknya atlet. Pengurus tidak akan memotong 1 rupiah pun, karena itu ada haknya atlet. Kita harus bisa mencernakan itu. Kita harus bisa mencernakan. PB tidak bisa berjuang sendiri. PB butuh pengurus, PB butuh pelatih, pelatih butuh atlet. Wujudkan. Saya hanya ingin saya mendapat amanat dari Pak Amirianto dan Pak Fitrian Yudhistira, bagaimana caranya Anggar Jatim bisa bangkit. Masalah-masalah yang sudah saya nggak usah mungkin. Saya tidak takut dengan kubu manapun, selagi sesama manusia saya siap wajib. Saya hanya takut kepada Tuhan. Selagi untuk kepimpinan, untuk atlet, untuk wali murid yang selalu mensupport atletnya, hari ini wujudkan impian kalian bersama IKASI Jatim 2024 di bawah pimpinan Dr. Roy Siregar, SHMBL KIPA. Harapan saya dengan adanya kepengurusan terbaru dari Pak Roy Siregar ini, atlet itu lebih termotivasi. Jadi atlet bisa go internasional dan kejuaraan di luar Indonesia maupun di nasional. Semoga visi dan misinya yang disampaikan tadi terpenuhi soal apa tadi? Fasilitasnya, semoga terus juga potongan itu juga kayak Semoga tidak ada potongan. ya. Tahun berikutnya semoga tidak ada potongan. Iya, amin. Kamu harus semangat ya. Ya semangat Pak.